untuk sampai informasi dari Yaman ke Yastrib tentu butuh waktu yang lama. Paling cepat 2 pekan. Itu paling cepat. Kalau naik kuda mungkin 2 pekan. Nah, jadi artinya informasi kematian anaknya ini tidak langsung sampai ke ayahnya. Butuh waktu kan sekitar 2 pekan atau sampai 1 bulan. Nah, ketika Tabban Asad mendengarkan kematian dari putranya, maka Tabban Asad berencana untuk membalas dendam dan menghancurkan Yastri. Maka dia pun mengerahkan kekuatannya karena dia seorang raja, ya dia menyerahkan pasukan sebagian besar pasukannya lalu menyerang Yastri. Nah, begitu sampai di luar pintu kota Yastri, ternyata dari suku Aus dan suku Khazraj dan suku Bani Najjar ya yang terkenal di Mekah itu tiga suku yang terbesar itu juga menyusun kekuatan untuk melawan kekuatan Tabban As'ad ini. Akhirnya terjadilah pertempuran. Ada yang mengatakan selama 40 hari bertempur, tapi Tabban As'ad tidak mampu menembus Madinah. Nah, dijelaskan di Sirah Ibnu Hisham bahwa ada yang menakjubkan pada penduduk Madinah. Apa itu? Kalau siang harinya kan mereka berperang, tapi malam harinya karena begini, eh, ada aturan perang yang disepakati oleh mereka, berperang itu hanya terjadi di siang hari. Kalau sudah maghrib nggak boleh berperang. Jadi siangnya bisa berperang, malamnya bisa menjadi sahabat. Itu yang terjadi. Dan makanya kalau teman-teman pernah dengarkan kisah apa yang menaklukkan siapa? Siapa? Bukan, muridnya Nabi Musa, Yusha bin Nun, ya. Jadi ketika Yusha bin Nun ingin menaklukkan Palestina, Yerusalem atau Palestina dari tangan apa namanya eh, dari penduduk intinya ingin menguasai tempat itu kan ketika terjadi peperangan kan di zaman Nabi Musa kan sudah ingin direbut tapi tidak tidak berhasil. Ya itu kan selama 40 hari 40 hari atau 40 tahun gitu mereka terombang-ambing tidak bisa masuk, maka dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Nah, ketika terjadi peperangan dan artinya menurut perhitungan sebentar lagi Palestina akan takluk di tangan Yusha bin Nun. Ya, Bani Israel ya, Yusha bin Nun itu memimpin Palestina menurut perhitungannya. Ini selalu, tapi berbenturan dengan waktu karena sebentar lagi matahari akan tenggelam. Dan kalau sudah matahari tenggelam, mereka tidak boleh berperang lagi. Maka Yusha bin Nun menunjuk matahari dan berkata, wahai matahari, saya adalah hamba Allah, engkau pun hamba Allah. Ya, saya berjuang untuk agamamu, untuk ya, maka saya minta supaya berhenti. Maka saat itu akhirnya tidak jadi tenggelam. Sampai nanti Yusha bin Nun Nah, jadi sejak mereka menaati taat pada peraturan perang. Nah, saya kembali kepada kisah Tabtuba atau Tabban As'ad ketika menyerang Madinah. Siang harinya mereka berperang, malam harinya orang-orang Yastrib, penduduk Yastrib itu menjamu makanan. Jadi menawarkan makanan kepada pasukan Tabban As'ad dan bahkan menawarkan bantuan pengobatan. Makanya Tabban As'ad kagum dengan takjub sekaligus kagum dengan penduduk yang akan diserangnya. Sudah jelas-jelas datang membawa pasukan untuk menyerang, tapi malam harinya mereka justru ditawarkan makanan, ditawarkan bantuan obat.
Nah, singkat cerita selama 40 hari dalam peperangan dan tidak berhasil masuk, ada ini kabar ini terdengar oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan Bani Quraiza. Jadi ada dua ahli ilmu, ahli kitab, ya, ulamanya orang Yahudi atau rahibnya orang Yahudi yang memang dalam keilmuannya mendatangi apa namanya pasukan dari Yaman ini. Kemudian setelah bertemu dengan raja, dia tentu memperkenalkan diri dan bertanya kepada Ta'ban As'ad, apa yang melatar belakangi apa namanya wahai raja untuk menyerang kota ini. Dia menceritakan saya ingin membalas dendam karena penduduk di dalam ini sudah membunuh anak saya. Maka pendeta Yahudi itu mengatakan, wahai raja, nasihat saya, jangan engkau melanjutkan rencanamu karena engkau tidak mungkin mampu menghancurkan kota ini. Ya, apa namanya, seberapapun usahamu untuk menaklukkan tempat ini, kamu tidak akan mampu. Bahkan saya khawatir engkau malah yang akan binasa, karena engkau pasti pasti ada kekuatan yang membuat engkau tidak mampu atau bahkan engkau yang akan dibinasakan. Ya, sekalipun menurut hitunganmu engkau akan menang karena dibandingkan Yaman atau kerajaan Yaman dengan Yastrib jauh tertinggal jauh. Ya, maka Taban Asad mengatakan, kenapa Anda begitu yakin? Ya, bahwa saya tidak akan mampu menaklukkan kota ini. Maka pendeta Yahudi mengatakan, karena tempat yang engkau akan serang ini adalah Mahjarun Nabi. Apa itu Mahjarun Nabi? Tempat hijrahnya Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau yang bernama Muhammad. Jadi orang Yahudi tahu kan, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi sangat tahu, ya. Maka Asad katakan, dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu ke tempat terakhir? Maka orang Yahudi mengatakan, ya kami dapatkan kitab-kitab kami, baik Zabur maupun Taurat. Kami dapat informasi kitab-kitab kami. Maka Taban Asad itu tertarik belajar kitab-kitab termasuk tentang agama, belajar isi belajar agamisme, tidak punya agama. Kalau punya agama ya penyembah berhala, penyembah. Jadi hanya penyembah api, penyembahnya paganisme dasar daripada agamanya. Nah, ketika mendengarkan ada kitab, ya, dari agama Yahudi ini, kita tertarik pada agama yang mereka memutuskan tidak untuk ikut untuk apa namanya menyahudikan, ya, apa namanya penduduk Yaman. Dan ternyata karena dia seorang pendeta, seorang dai juga, ya, maka dia tertarik, ya, karena kalau rajanya sudah masuk Islam, apa masuk di, maka tentu rakyatnya lebih mudah untuk diyahudikan atau diislamkan, ya. Nah, singkat cerita, ya, karena tadi ada kabar bahwa tidak mungkin mampu menaklukkan, maka dia tidak jadi menyerang, dia memutuskan kembali ke Yaman. Saya sudah sampaikan tadi, perjalanan dari Yaman ke Yastrib atau Yastrib ke Yaman itu kan melewati pinggiran Mekah. Jadi tidak masuk ke Mekahnya, tapi melewati pinggiran Mekah. Karena kalau antum melihat tadi petanya kan, masih jelas peta tadi, itu Ka'bah itu kan dikelilingi oleh gunung. Ada Safa Marwa, ada bukit, ada gunung yang tinggi memang yang mengelilingi kota ini sehingga orang nggak mungkin lewat tempat itu. Ya pasti kalau lewat pasti di luar daripada bukit. Nah, nah ketika dalam perjalanan pulang, ya, perjalanan pulang menuju Yaman,
Setelah mendekati kota Mekah, jadi keluar dari perbatasan antara Mekah dan Madinah, sudah lebih dekat ke Mekah, ada salah satu eh, suku, ya, ada salah satu suku, kalau tidak salah namanya suku Huzail. Ya, mungkin nanti bisa dibuka lagi. Jadi ada satu suku Huzail yang mendatangi raja ini. Jadi ketika kan biasanya dalam perjalanan tentu butuh istirahat kan. Jadi ketika istirahat ada sekitar 5 orang, ya, 3, 4, 5 orang lah datang menghadap kepada Huzail. Kemudian dia mau tentu memberikan hadiah, kemudian eh, menjamulah intinya sang raja dan mungkin eh, ngobrol ya. Kemudian ketika bertemu dengan Raja Taban As'ad, dia mengatakan, wahai Tuan, apakah Anda ingin mendapatkan kekayaan tanpa harus berperang? Ya, jadi apakah Anda ingin mendapatkan harta yang banyak, kekayaan, perhiasan yang banyak tanpa harus berperang? Maka kata Taban As'ad, ya tentu. Ya, maka bagaimana caranya? Maka suku Huzail tadi mengatakan, di perjalanan Anda pulang, itu ada satu kota namanya kota Mekah. Di dalamnya ada rumah, ya, yaitu Ka'bah kan. Di dalamnya ada rumah yang sangat dikultuskan oleh penduduk dan dihormati dan mereka beribadah di tempat itu. Ya. Nah, di dalam rumah itu ada banyak perhiasan baik daripada batu yaku, pokoknya semua batu mulia, apalagi perhiasan berlian, bahkan sampai kepada emas banyak di tempat ini. Ya, maka kalau engkau mau masuklah dan rebutlah. Ya, kemudian Taban Asad terpengaruh, ya, terpengaruh. Kemudian setelah besoknya mereka pun bersiap-siap, ya, memakai pakaian perang, ya, memerintahkan prajuritnya semua memakai pakaian perang dan meminta untuk bersiap-siap menyerang Mekah. Nah, ketika melihat, kan ada tadi pendeta Yahudi yang ikut kan 2 orang, ketika melihat, loh ini ada apa ini tiba-tiba raja dan pasukan memakai pakaian perang. Nah, ini tidak biasa. Maka dia bertanya, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Mau kemana? Maka Taban Asad mengatakan, saya mendengarkan bahwa di kota Mekah ini di dalam ada rumah, ya, ada salah satu rumah yang banyak perhiasan di dalamnya. Saya ingin merebutnya. Saya ingin menguasainya. Nah, pendeta Yahudi mengatakan, dari mana Anda mendapatkan kabar ini? Dia mengatakan dari Huzail, dari suku suku Huzail. Maka pendeta Yahudi mengatakan, saya berharap saran saya jangan melanjutkan rencanamu. Ya, sesungguhnya suku Huzail itu tidak suka dengan Anda dan tidak suka dengan penduduk Mekah. Jadi suku Huzail ini hanya mengadu domba Anda supaya Anda terbinasa karena suku Huzail tahu betul bahwa Mekah atau Ka'bah di dalamnya ini siapapun yang berupaya untuk menghancurkannya pasti akan dibinasakan. Karena bukan cuma terjadi di perang cuma terjadi di kisah Abraha nanti akan kita jelaskan, tetapi jauh sebelum itu siapapun yang berupaya menghancurkan Ka'bah ini selalu dibinasakan. Termasuk ada nanti yang bermaksiat di dalamnya, ya, kayak siapa? Patung Ishak dan Naila yang berzina di dalam sekitaran Ka'bah, Allah kutuk. Ya, apalagi menyerangnya. Sehingga tujuan daripada Huzail ini menghasut raja tadi adalah untuk membinasakan karena tidak senang dengan Yaman. Maka pendeta Yahudi mengatakan, sesungguhnya Huzail ini tidak suka Anda dan tidak suka penduduk Mekah, maka dia hanya menyarankan untuk supaya Anda binasa tanpa memerangi Anda. Ya, maka eh, raja tadi mengatakan, kalau begitu apa yang harus aku lakukan?
Maka Raja Yahudi mengatakan, saran saya, Anda memakai pakaian yang baik dan masuklah ke kota Mekah, kemudian Anda melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ya, Anda datang memakai pakaian yang wangi, bersih, kemudian Anda bertawaf di dalamnya, ya, dan terakhirnya nanti Anda harus menggundul kepala Anda sebagai bentuk penghormatan kepada, intinya disuruh haji lah intinya, ya, intinya disuruh haji atau disuruh umroh ya, karena mungkin bukan musim haji, tapi intinya disuruh umroh ke dalamnya. Nah, kemudian raja tadi mengatakan, kalau begitu ikutlah bersama kami. Maka Yahudi mengatakan, tidak, kami tidak ikut. Ya, maka raja heran, loh, Anda yang memerintahkan kami, Anda yang menyarankan kami, tapi Anda tidak ikut. Maka pendeta Yahudi mengatakan, ya, wahai raja, kami ini adalah Yahudi yang taat. Jadi Yahudi yang, ya boleh jadi Yahudinya ini masih yang lurus ya, bukan Yahudi yang hari ini. Jadi yang benar-benar masih belajar daripada kitab-kitab yang mungkin orisinilitasnya atau kebenarannya masih banyak dibandingkan dengan penyelewengannya. Sehingga mengatakan, pendeta Yahudi mengatakan, kami, ya, kami tahu bahwa eh, ya apa namanya, orang-orang apa begini. Jadi sebelum, ketika tadi minta untuk diserang itu, orang Yahudi mengatakan, kami tidak tahu ada rumah di muka bumi ini, atau ada rumah Allah di muka bumi ini selain Ka'bah. Jadi itu mengatakan begitu. Jadi janganlah engkau datang ke tempat itu untuk menyerangnya, karena saya tidak tahu, tidak ada rumah, atau saya tahu, yang saya tahu rumah Allah di muka bumi ini hanya ada satu, yaitu Ka'bah. Maka datanglah kepadanya untuk menghormatinya. Nah, kemudian ketika diajak tadi kan, diajak untuk ikut, orang ini mengatakan, demi Allah, ya, kami tahu betul bahwa rumah ini dibangun oleh nenek moyang kami, yaitu Ibrahim dan Ismail. Tetapi kami tidak akan masuk ke tempat ini selama ada berhala, ada kemusyrikan di dalamnya. Jadi walaupun ini dibangun oleh kakek moyang kami, tapi oleh penduduknya itu dibuat kesyirikan, dibuat patung, dibuat berhala di sekitaran itu, sehingga kami tidak layak dan kami tidak akan masuk ke dalamnya selama masih ada berhala itu. Ya, jadi orang Yahudi tahu betul, ya, tidak akan masuk kalau ada kesyirikan di dalamnya. Nah, singkat cerita, masuklah Raja Tabban Asad tadi ke dalam Mekah. Kemudian dia melakukan, ya, seperti apa yang disarankan oleh Yahudi tadi, tentu bertawaf, ya, bertawaf, kemudian sa'i, dan mungkin terakhir adalah mencukur rambut. Nah, eh, dalam buku-buku sejarah, Tabban Asad berada di Mekah ini selama 3 hari. Kemudian dia selama 3 hari itu, eh, ketika tidur di hari pertama, ya, beristirahat, ya, Tabban Asad bermimpi memberikan kain kepada Ka'bah, karena Ka'bah saat itu masih telanjang, jadi masih batu, belum ada kainnya. Maka dia bermimpi memberikan kain, ya, itulah yang disebut dengan kiswah. Nah, maka setelah terbangun, karena dia seorang raja, tentu punya logistik yang cukup, tentu punya apa namanya, kain yang banyak, maka dia memerintahkan untuk menjahit kain yang terbaik untuk apa namanya, memakaikan ke sekitaran Ka'bah, atau di Ka'bah tersebut. Maka inilah pertama kali Ka'bah punya kiswah. Siapa yang melakukan? Tabban As'ad. Makanya Rasulullah mengatakan, la tasuddul apa? Janganlah engkau mencela Tuba. Dalam Tuba ini kan ada dalam Quran kan? Janganlah engkau mencela Tuba. Kenapa? Ya, eh, ada riwayat yang mengatakan karena dialah orang Arab pertama yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Arab pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad
itu adalah Tabban Asad, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sebabnya dia tidak menyerang Mekah tadi karena dia beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan eh, kalau tidak salah eh, Masjid Nabawi di tempat itu dibangun. Itu dulu kalau tidak salah dibeli oleh Tabban Asad ini dan diwakafkan, ya, dihadiahkan, ya, untuk persiapan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin nanti bisa dibuka sejarahnya. Nah, hari kedua Tabban Asad bermimpi lagi, masih memberikan kain. Maka Tabban Asad memerintahkan untuk membuat kain terbaik, ya, atau menyiapkan kain terbaik. Saat itu kain terbaik adalah kain apa? Apa? Kain apa? Bukan. Eh, Apa lagi? Selain sutra apa? Selain kain sutra apa lagi? Di bawahnya kain sutra apa? Katun, ya. Jadi dipersiapkan kain katun yang terbaik lah intinya pada saat itu. Kemudian dijahit, kemudian diberikan atau dipakaikan kepada Ka'bah tersebut. Nah, itu sampai 3 hari barulah Tabban Asad melanjutkan perjalanan ke Yaman. Begitu sampai di Yaman, maka Raja Tabban Asad ini memerintahkan, ya, dua pendeta Yahudi itu untuk mendakwai penduduk Yaman. Tentu mulai dari keluarga kerajaan sampai nanti kepada penduduk. Ternyata para tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh Yaman tidak tertarik dengan ajakan pendeta Yahudi ini. Akhirnya karena terjadi perdebatan yang panjang, ya, mereka juga kokoh dengan pendiriannya, maka eh, apa namanya? Karena raja mengotot untuk membuat penduduk dan tokoh-tokoh Yaman untuk masuk Yahudi, sementara tokoh-tokoh Yaman juga kekeh dengan pendiriannya. Maka tokoh-tokoh Yaman mengatakan begini saja, ya, dia memberikan usulan, kita ini di Yaman ini punya keyakinan, ada ada tempat api yang besar, ya, yang ada pintunya. Kalau pintunya dibuka itu kan terjadi apinya keluar menyembur jauh. Nah, biasanya kalau sudah menjadi keyakinan mereka, kalau ada dua perselisihan yang sulit dibuktikan mana yang benar, apakah ini benar atau ini salah, biasanya didekatkan di sekitar pintu api itu, siapa yang pertama dilahap api itu dialah yang salah. Nah, itu keyakinan mereka. Maka ketika saya itu tokoh-tokoh Yaman mengatakan begini saja, kita ini kan punya keyakinan untuk kalau ada dua perdebatan yang sulit dibuktikan mana yang benar, apakah kami para penganut paganisme ataukah orang Yahudi itu mana yang lebih benar? Sekarang kami siap, tokoh kami letakkan di sekitaran api itu, kemudian silakan tempatkan pendeta Yahudi itu, ya. Jadi dua tokoh Yahudi itu kita letakkan di sekitaran semburan api tadi, di pintunya, ya, sekitaran pintunya. Kami juga akan meletakkan tokoh kami. Siapa yang pertama dilahap api, berarti dialah yang salah, dan yang selamat dialah yang benar. Kalau memang orang Yahudi ini benar atau kami yang benar, maka kalau memang kami yang benar, maka orang Yahudi tadi atau kamu sebagai raja kamu harus kembali kepada agama kami. Tapi kalau yang benar Yahudi, kami semua bersedia untuk masuk agama Yahudi. Nah, singkat cerita, diletakkanlah pendeta Yahudi di sekitaran tempat itu. Kemudian diletakkan juga tokoh dari Yaman yang paling berpengaruh, tokoh agama mereka. Nah, ketika dibuka
pintu pintu tadi, tiba-tiba disambar, yang pertama disambar api adalah orang orang Yaman, ya, atau pendeta yang, atau apa namanya, ulama mereka lah dari Yaman, tersambar api, lalu mereka lari ketakutan, ya. Kemudian, ya karena mereka belum puas, maka diletakkan kembali. Jangan lari, pokoknya tinggal di tempat itu. Akhirnya mereka kembali seperti biasa, dibuka lagi, ternyata yang disambar api adalah orang-orang Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Saja saat itu penduduk Yaman, ya tentu keluarga kerajaan Murari sampai kepada penduduknya bersepakat masuk agama Yahudi. Nah, inilah pertama kali masuknya agama Yahudi ke Arab atau ke Yaman. Jelas? Halo? Oke. Kemudian, singkat cerita, setelah Taban Asad tua ya dan meninggal, kemudian digantikan oleh putranya namanya Hasan. Nah, ini namanya Hasan bin Tuba Asad. Hasan ketika menjadi raja, dia punya mimpi besar. Jadi apa namanya? Karena mungkin masih muda ya, masih fresh, dia punya mimpi untuk menjadi raja paling populer di dunia. Jadi menjadi negeri adidaya intinya. Karena saat itu ada dua negeri adidaya kan, ada Romawi, ada Persia. Ya, ada ditambah juga Habasyah di Afrika, kemudian beberapa kerajaan. Nah, salah satunya adalah Yaman. Tapi di antara raja itu yang paling rendah, ya, yang paling terbelakang adalah kerajaan Himyar di Yaman atau Tubak tadi. Maka Hasan ini mengatakan, saya ingin menyerang atau menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Ya, maka kata penasihatnya, kerajaan mana yang Anda akan serang duluan? Dia mengatakan di antara kerajaan itu, baik Persia maupun Romawi, mana yang lebih kuat? Maka saat itu yang paling kuat saat itu adalah Persia. Dia mengatakan kalau begitu kita akan menyerang Persia lebih dulu. Ya. Kemudian karena raja minta, Hasan yang minta, ya karena Hasan ini punya ambisi yang besar ya untuk menaklukkan kerajaan lain, maka mau tak mau pasukannya pun harus ikut kepada raja. Di tengah perjalanan, ya karena ketika mereka beristirahat, kemudian mereka membuat kemah, para penasehat raja ini masih masih ragu dan mereka yakin betul bahwa ini sama saja kita datang untuk bunuh diri karena dia tahu betul bagaimana pasukan Persia. Ya, jadi pasukan Persia atau kerajaan Persia saat itu, ya, mahkotanya saja itu tidak diletakkan. Kalau mahkota pada umumnya kan kayak songkok ini kan, tinggal dipasang di kepala. Benar? Nah, mahkotanya Raja Persia itu atau Kisra Persia itu seperti apa? Itu tidak lempel di kepala, digantung, ya digantung saking besarnya. Jadi mahkotanya itu besar sekali, ya dengan pernik-perniknya yang luar biasa. Jadi kalau raja mau duduk, itu ditutup kain dulu. Jadi kalau raja mau duduk di singgasananya itu ditutup kain besar, lebar besar ya. Jadi kalau ada yang mau datang tidak melihat langsung, raja duduk barulah diikat apa namanya rantai, diturunkan apa namanya mahkotanya itu sampai sejajar dengan kepalanya. Ya, Is- itu istananya. Bahkan tiang apa namanya penyanggahnya itu kan ada beberapa tiang itu yang menjulang ke langit gitu. Jadi kalau sudah dibuka istana apa? Jadi begini, gambarannya kalau mahkotanya sudah terpasang, nah ada apa namanya kayak cermin, ya. Itu kalau kena matahari langsung kan itu kan lebih, kalau matahari langsung kan biasanya lebih kuat kalau dipantulin dengan cermin kan. Jadi ada cermin kaca besar yang di atasnya itu kalau ada semacam apa? Ada ruang untuk memantulkan matahari masuk ke dalam cahaya matahari. Jadi kalau dipantulkan ke cermin itu langsung mantul ke mahkotanya sehingga apa namanya berkilau lebih
lebih menakjubkan intinya. Nah, itu gambaran tentang istana dan singgasananya Persia saat itu. Ya. Nah, di tengah perjalanan tentu masih jauh lah ya, masih jauh dari tujuannya. Para penasehat raja khawatir ini sama saja kita datang untuk menyerahkan nyawa. Maka dia menasehati adiknya Hasan, namanya Amru. Amru ini eh, adalah salah satunya satu-satunya orang yang dipercaya oleh Raja Hasan. Jadi tidak ada, jadi Hasan apa namanya Hasan ini punya kemah yang tidak boleh orang masuk sembarangan. Siapapun yang masuk mesti harus di apa namanya dilucuti semua, apa namanya diperiksa lah semua. Kalau ada senjata harus dibuka semuanya. Jadi tidak boleh sembarang masuk kecuali Amru. Amr ini bebas masuk. Kenapa? Karena dia adiknya dan dipercaya oleh Hasan. Maka dimintalah Amru, wahai Amru, nasihatilah raja kakakmu supaya tidak melanjutkan misi ini. Karena sama saja kita bunuh diri. Tidak mungkin kita mampu menaklukkan Persia. Maka kata Amru, baik saya akan coba. Dia pun datang ke kemahnya dan dia menasehati kakaknya, tapi kata Hasan tidak. Kamu tidak usah ikut campur. Pokoknya kami harus menaklukkan Persia. Nah, ini modal nekat aja kan, ya. Tapi tidak punya perhitungan. Nah, biasanya anak-anak muda begitu, ya. Kalau ada orang yang baru belajar, itu nekat itu, ya. Kemudian singkat cerita, ternyata nggak berhasil. Amru nggak berhasil mempengaruhi kakaknya. Maka para penasehat raja, ya, tidak tetap berikhtiar, tetap berusaha bagaimana menggagalkan ini. Maka dia mempengaruhi Amr tadi dan mengatakan, wahai Amr, bagaimana kalau engkau membunuh kakakmu saja? Kalau engkau membunuh kakakmu, kami akan nobatkan Anda sebagai raja kami. Ya, Amr ini juga punya ambisi kan? Aduh, ya walaupun tentu ragu untuk membunuh kakaknya, tetapi di satu sisi karena dijanjikan kerajaan, ya, kalau kakak saya mati, otomatis saya menjadi raja kan? Tidak perlu menunggu kakak saya mati dulu. Terlalu lama kan nggak tahu kapan kakak saya meninggal. Tapi kalau saya bunuh, saya menjadi raja. Ya, dia juga punya ambisi untuk menjadi raja. Akhirnya dia tergoda, maka dia pun datang, ya. Tentu karena dia datang pasti masih bisa bersenjata, karena dia satu-satunya orang yang tidak diperiksa. Kalau yang lain mesti diperiksa. Dia datang masuk, kemudian dia punya kesempatan, dia pun membunuh kakaknya, ya. Karena tadi eh, ring satunya raja sudah sepakat untuk menobatkan beliau, tentu nggak ada yang mampu, nggak ada yang apa, tidak ada yang membalas kan, karena ring satunya sudah sepakat untuk membela Amru, kalaupun apapun yang terjadi dia akan menobatkan raja. Maka singkat cerita, Amr ini dinobatkan menjadi raja. Tentu iya, Hasan sudah mati. Ya, karena digantikan oleh Amr dan Amr juga terpengaruh dengan para penasehat, tidak mungkin mampu menaklukkan Persia, maka pasukan tadi kembali ke Yaman. Nah, apa yang terjadi selama pemerintahan Amr, ya, bin Tuqbah tadi, dia tidak pernah, dia susah untuk tidur. Jadi gelisah setiap hari, tidak pernah, sulit untuk tidur. Jadi malamnya itu begadang terus, tapi nggak bisa tidur. Itu selama berbulan-bulan, ya. Jadi walaupun sudah menjadi raja, tapi tidak pernah tenang dengan kerajaannya. Kenapa? Ya, karena kepikiran terus dia telah mengkhianati kakaknya. Maka dia pun minta nasihat kepada para penasihatnya dan mengatakan, kenapa saya sulit untuk tidur? Apa yang terjadi? Apa solusinya? Ternyata semua nggak bisa memberikan nasihat. Ya, jadi mereka mengatakan, Anda tidak tahu apa yang membuat Anda tidak bisa tidur. Maka eh, salah satu penasehat, ya, salah satu penasehat raja mengatakan, kamu bisa sembuh dari penyakitmu. Ini kan penyakit kan? Kamu bisa sembuh dari penyakitmu ini kalau engkau membunuh
semua penasehat yang menasehatimu dulu yang apa? Jadi kamu akan sembuh dari penyakitmu ini kalau engkau membunuh semua orang yang menasehatimu dulu untuk membunuh kakakmu, baru engkau bisa sembuh. Maka dia mengatakan kalau begitu saya akan melakukan. Maka dikumpulkanlah para penasehat yang telah menasehatinya dulu ya untuk membunuh kakaknya, ya. Maka setelah semua terbunuh, tinggal satu orang. Jadi ada satu penasehat yang dulu tidak setuju. Jadi salah satu penasehat raja yang tidak setuju. Nah, jadi semua penasehat yang lain setuju untuk apa namanya, untuk membunuh kakaknya, tapi ada satu yang tidak mau. Nah, karena orang ini tidak apa namanya, karena Amr tetap kokoh untuk membunuh kakaknya, maka penasehat ini memberikan secari kertas, ya, di situ ada tulisan syair, lalu mengatakan kalau begitu, kalau engkau tetap ingin membunuh kakakmu, maka ambillah kertas ini dan simpan. Ya, suatu saat engkau pasti akan butuh. Engkau akan buka pasti depan saya nanti. Maka singkat cerita, semua penasehat tadi sudah terbunuh, tinggal satu orang. Tinggal orang yang memberikan kertas tadi. Nah, ketika orang ini hendak dibunuh, maka penasihat mengatakan, jangan, tunggu dulu wahai raja, ya. Bukankah dulu kami telah memberikan kepadamu kertas? Tolong dibuka, diambillah kertas itu. Kemudian setelah dibuka, ya, salah satu inti dari tulisan itu bahwa, ya, sesungguhnya telah banyak kejadian orang yang membunuh saudaranya tidak akan susah untuk tidur. Jadi apa yang dialami oleh raja ini sebenarnya sudah tertulis di kertas itu, cuma dia nggak pernah dibuka kan, ya. Jadi apa namanya? Intinya sebenarnya sudah ada nasihat di situ, tapi tidak pernah dibuka oleh raja itu. Maka eh, apa? eh, inti daripada tulisan itu mengatakan semua apa namanya, para penasihat tadi telah berkhianat, ya, maka mereka terbunuh, sementara saya, dia mengatakan saya tidak berkhianat, maka saya harus selamat, ya. Jadi para penasihat tadi telah memberikan nasihat kepadamu, maka dia telah berkhianat sehingga engkau membunuhnya, maka kami, ya, tidak setuju dengan, intinya kami tidak setuju dengan apa namanya, dengan keputusan itu, maka kami selamat. Ya, maka setelah membaca itu akhirnya raja tidak jadi membunuh penasehat tadi. Nah, singkat cerita, Amr eh, wafat, ya, kemudian dilanjutkan oleh anak-anak Amr. Maka terjadilah perselisihan, jadi perebutan kekuasaan. Nah, di tengah perebutan itu datanglah satu apa namanya? Ada satu kafilah pemberontak, ya. Jadi dia hidupnya apa namanya, berpindah-pindah tempat dan suka merampok, namanya Hunay'ah, ya, Hunay'ah Zi Shanatir, ya. Nah, orang ini berperilaku buruk, ya, suka merampok, suka menyerang. Nah, ketika melihat istana dalam keadaan tidak baik-baik saja, saling memperebutkan kekuasaan, nah, Hunay'ah ini mengumpulkan kekuatan lalu menyerang istana dan berhasil menduduki, jadi menjadi raja. Tapi karena dia seorang yang memang latar belakangnya memang suka merampok, suka apa namanya, zalim, maka selama menjadi raja, Yaman terjadi kekacauan yang luar biasa. Inilah tafsiran pertama dari mimpi siapa tadi? Raja Yaman. Jadi mimpi pertama itu apa? Akan datang api yang melahap apapun yang ditemui. Nah, inilah maknanya tadi. Jadi siapa? Khunaya inilah yang dimaksud oleh raja tadi, mimpi apa, mimpi pertama tadi. Jadi ada api yang melahap. Jadi selama dia menjadi raja, ke Yaman itu benar-benar kekacauannya luar biasa. Jadi yang apa namanya? Intinya tidak ada keadilan, nah, sehingga Yaman benar-benar kocar kacir. Nah, salah satu keturunan Tubba tadi namanya Zunuas. Ini catat orang ini siapa? Zunuas. Nah, ini salah satu turunan daripada
Raja Himyar atau Raja Tubak tadi. Saya nggak tahu raja keberapa, apa turunan keberapa, tapi intinya Zunuwas inilah yang masuk secara diam-diam ke dalam istana dan membunuh Hunay'a tadi. Jadi dia masuk secara diam-diam yang tidak menemukan seperti apa namanya caranya masuk. Intinya masuk secara diam-diam di malam hari, kemudian dia membunuh raja tadi, ya, yang zalim ini. Nah, ketika membunuh sang raja, maka para tokoh, ya, tokoh Yaman yang memang tidak sepakat dengan kepemimpinan Hunayya tadi itu sangat berterima kasih dan memuji apa yang dilakukan oleh Zunuwas. Maka mereka semua bersepakat menobatkan Zunuwas menjadi raja Yaman atau menjadi raja Himyar, dan inilah raja terakhir di kerajaan Himyar atau kerajaan Tubak tadi. Oke, sampai di sini jelas? Halo? Oke. Nah, catat nama Zunuwas ini. Ini juga akan menjadi pembahasan. Nah, ini Tuban menyerang Madinah sudah ya. Kacauan internal di Iran, sampai nanti ada tadi siapa? Hunay'a. Kemudian Zunuwas ya bin Tubba As'ad. Saya nggak tahu apakah Zunuwas ini adiknya Amr, wallahu alam. Ya, tapi kalau di buku ini Zunuwas bin Tubba. Ya, tapi kayaknya bukan anaknya sebenarnya. Jadi anak ke berapa gitu, cucunya mungkin. Ya. Nah, Zunuwas ini setelah berhasil menggulingkan kerajaan, maka didombakan menjadi raja. Nah, Zunuwas ini karena tadi menjadi pahlawan kan, punya jasa besar terhadap kekacauan di Yaman. Kemudian dia punya jasa besar untuk mengembalikan itu, sehingga dia diangkat menjadi raja dan dikultuskan oleh penduduk Yaman. Oke, jelas? Nah, ini ilustrasi Kiswa ya. Ilustrasi Kiswa yang dibuat oleh Tuba As'ad tadi. Nah, sebelum kita bahas Zunuwas, karena tadi yang penting teman-teman catat dulu Zunuwas. Nanti kan ada kaitannya nanti dengan Nasrani di sini. Baik, kita masuk dulu kepada masuknya agama Nasrani di Najran atau di Yaman. Jadi Najran itu ada di arah di sebelah utara dari Yaman, ya, atau mungkin masuk dari bagian daripada kerajaan Yaman. Tapi berada di sebelah utara. Nanti ada petanya. Nah, kita akan bahas dulu masuknya kerajaan Yaman. Maaf, kerajaan siapa? Agama Nasrani kepada Yaman. Jadi begini, ada salah satu misionaris atau apa namanya? Bukan misionaris ya, kalau misionaris bahasanya sekarang kurang baik. Jadi ada salah satu dai daripada penganut agama Nasrani yang taat. Ya, rahibnya agama Nasrani yang sangat taat dan memang punya cita-cita besar untuk mendakwahkan agama Islam, ya, yang Islam atau agama Nasrani saat itu. Ya, jadi agama Nasrani masih murni di sini. Ya, jadi walaupun mungkin sudah ada penyelewengan, tapi 70% masih orisinal lah ya, masih apa namanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena ini masih sekitar 200 tahun ya, masih sekitar 200 tahun sepeninggal Nabi Isa, jadi masih dekatlah dengan Nabi Isa. Nah, Femiun adalah satu tokoh namanya Femiun. Jadi Femiun ini salah satu dai ya dari penganut agama Nasrani ya. Jadi lebih tepatnya sebenarnya agama Islam ya. Tapi disebut dengan Nasrani. Kenapa? Karena dia adalah penolong Nabi Isa alaihissalam. Atau karena penolong Nabi Isa itu pengikutnya itu disebut dengan
dengan Nasrani. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada yang mengatakan Nasrani itu ya diambil dari ayat di surah Ali Imran itu apa? Eh, mata Nasrullah ya, siapa apa? Bukan di surah Ali Imran, eh, saya lupa ya ayatnya, di juz 3. Oke. Jadi falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi ini dari kata Nasrani. Baik, ada yang mengatakan Nasrani itu apa namanya, nama tempat, Allah alam. Nah, intinya pengikut Nabi Isa ini, salah satu pengikut Nabi Isa yang taat namanya Femiun. Ya, Femiun ini mendengarkan bahwa Yaman ini dikuasai oleh agama Yahudi. Dan agama Yahudi tentu lebih dekat dengan Nasrani kan, dibandingkan paganisme. Kalau paganisme kan jelas-jelas itu musyrik. Tapi kalau Yahudi maupun Nasrani, mereka sebagian besar ahli kitab kan. Jadi mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka Femiun ini punya misi besar untuk datang ke Yaman dan menasranikan, ya, mengembalikan kepada tauhid, ya, atau agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, ya bahasa kita mungkin supaya supaya teman-teman tidak bingung ya, menasranikan lah, ya. Tapi tentu masih Nasrani yang murni, masih Nasrani yang Muslim lah intinya. Paham nggak ini maksud saya nih? Jadi saya ingat bahwa agama para nabi itu adalah Islam kan? Jadi Nasrani itu bukan agama. Makanya pendidikan agama kita dulu itu memang banyak yang kacau. Kenapa? Seakan-akan agama itu ada berapa gitu. Itu sebenarnya kurang tepat. Ya, seakan-akan agamanya Nabi Isa adalah Nasrani, agamanya Musa adalah Yahudi, ini kurang tepat. Ya, jadi agamanya para nabi adalah Islam. Ya, baik, kita kembali. Femiun ini punya misi besar untuk me, mentauhidkan Yaman. Karena dia tahu bahwa di situ ada kebanyakan penduduknya adalah apa namanya, Yahudi. Nah, di tengah perjalanan saya kurang tidak menemukan, ya, saya belum tidak menemukan ya. Jadi mungkin masih teman-teman nanti bisa cari di mana asalnya Femiun ini. Yang jelas asal Nasrani yang paling kuat kan Romawi kan, Romawi dan Habasyah. Saya nggak tahu apakah Femiun ini dari Habasyah atau dari Syam. Ya kemungkinan besar Syam menuju menuju kepada menuju kepada Yaman. Di tengah perjalanan, di tengah perjalanan Femium ini tertangkap, ya, dirampok ya. Jadi dulu itu banyak suku, ya, ada suku yang suka merampas pedagang. Jadi kan Femium ini tentu tentu untuk datang ke Yaman kan pasti ikut kafilah dagang kan. Nah, kafilah dagang di mana Femium ikut ikut di situ, ternyata diserang oleh satu kelompok, ya, di Najran. Jadi di Najran, pas di Najran itu, ya, eh, terserang oleh kelompok untuk ya, menyerang kelompok itu kan untuk merampas hartanya. Nah, salah satu yang tertangkap itu kan otomatis jadi budak. Jadi kenapa dulu banyak sekali budak? Jadi tidak semua budak di zaman dulu itu asalnya rendah. Kebanyakan dari mereka orang-orang hebat. Cuma karena dirampas, hartanya diambil, orangnya dijadikan budak. Salah satu yang dijadikan budak adalah Femiun. Nah, Femiun ini kemudian dibawa
oleh mereka. Nah, tentu dijual kemudian menjadi budak. Nah, salah satu tuan dari Femiun ini takjub dengan akhlak dan perilaku Femiun. Jadi dia tahu ini, masya Allah, ada orang ini apa namanya, taat ya, kemudian baik akhlaknya dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Kemudian Femiun ini punya hal yang luar biasa. Jadi ada riwayat yang mengatakan tuannya ini melihat kamarnya Femiun ini keluar cahaya. Jadi dia melihat setiap malam dia melihat atau mengintai Femiun ini. Jadi setiap malam itu kamarnya keluar cahaya. Padahal kan dulu nggak ada listrik kan. Palingan kalau ada mungkin api gitu atau sumbu api yang dinyalakan. Tapi api cahaya yang keluar ini bukan dari cahaya api. Jadi dia melihat cahaya dari kamarnya Femiun. Dia melihat setiap malam. Maka dia dia datang kepada Femiun dan mengatakan, wahai Femiun, agamamu apa? Intinya dia bertanya agamamu apa? Karena dia melihat keyakinan orang ini berbeda dengan keyakinannya, tapi dia melihat hal yang aneh menurutnya atau menakjubkan. Maka dia mengatakan kami beragama Nasrani. Ya, kami beragama Nasrani. Kemudian dia mengajak tuannya untuk mengikuti agamanya, tapi ternyata tuannya ini tidak tertarik. Dia mengatakan, ya kami tidak semudah itu masuk kepada agamamu. Maka Femiu mengatakan begini saja, kamu kan punya Tuhan yang engkau keramatkan, apa engkau punya keyakinan di apa namanya, di Najran. Jadi ada di Najran itu ada pohon kurma yang sudah ratusan tahun usianya yang dikultuskan oleh penduduk itu dan disembah oleh penduduknya. Jadi orang-orang Najran itu menyembah pohon kurma yang usianya sudah sangat tua. Nah, Femi mengatakan begini saja, bagaimana kalau Tuhanku, ya, bagaimana kalau Tuhanku menghancurkan Tuhanmu? Apakah engkau akan mengikut Tuhanku? Itu intinya. Maka raja apa namanya, tuannya mengatakan kalau begitu, kalau memang engkau Tuhanmu mampu menghancurkan Tuhanku, Tuhan kami, atau pohon yang disembah oleh penduduk tadi, maka kami pasti akan mengikuti agamamu. Oke? Jadi ini apa namanya? Maka tuannya tadi mengatakan, karena kebetulan tuannya ini juga punya kedudukan kan. Jadi tuannya ini punya kedudukan di Najran, maka tuannya mengatakan, Femi mengatakan kalau begitu, kumpulkan semua penduduk Najran, maka kami akan minta kepada Tuhanku Allah untuk menghancurkan pohon yang selama ini kau kultuskan. Ya, maka tuannya tadi mengumpulkan semua penduduk, ya, para tokoh termasuk para penduduk. Maka Femiun pun minta kepada Allah karena dia punya doanya tergabung. Dia minta kepada Allah, ya Allah hancurkan apa namanya pohon ini. Maka tiba-tiba datanglah petir yang menyambar pohon kurma tadi. Lalu pohon itu terbelah, lalu hancur. Maka sejak saat itu Najran, satu negeri ya, Najran ini semuanya mengikuti agamanya Femion, yaitu agama Nasrani. Sampai sini jelas? Nah, inilah pertama kali Nasrani masuk ke Jazirah Arab. Kemudian salah satu penduduk Najran namanya Abdullah bin Samir. Jadi Abdullah bin As-Samir berguru kepada Femiun. Ya. Jadi tentu banyak yang berguru, semua berguru kepada Femiun, tapi ada satu orang yang lebih apa namanya, lebih rajin ya, intinya lebih lebih menonjol dibandingkan yang lain, namanya Abdullah bin Samir. Oke, jelas?
Nah, setelah Femiun meninggal, ini kan sudah selisih waktunya sudah sangat jauh. Abdullah bin Samir, murid terbaiknya Femiun ini, mengetahui bahwa cita-cita dari gurunya Femiun sebenarnya kan untuk Nejren, ya. Jadi cita-citanya adalah untuk apa namanya, mentahkan Yaman, bukan mentahkan Nejren. Maka Abdullah bin Samir ini ingin melanjutkan misi gurunya, yaitu mentauhidkan Yaman. Dan ternyata Abdullah bin Samir ini sezaman dengan siapa? Zulnuwas tadi. Jadi ketika masuk ke Yaman, yang tadinya cita-citanya masuk ke Yaman, tahunya adalah pengikut agama Yahudi, ternyata Zulnuwas ini berbeda dengan pendahulunya. Kalau sebelumnya kan beragama Yahudi kan, tapi Zulnuwas ini ya ada dua versi. Versi pertama, Zulnuwas ini adalah pengikut agama Yahudi. Ini versi pertama. Versi kedua, Zulnuwas ini kembali kepada agama nenek moyangnya dahulu. Jadi tidak jadi Yahudi. Jadi bukan penganut Yahudi, tapi justru penganut paganisme. Jadi kembali kepada agamanya siapa tadi yang pertama. Dan lebih parahnya lagi, Zulnuwas ini bukan cuma sebagai raja, tapi bahkan mengaku sebagai Tuhan. Jadi Zulnuwas ini bukan bukan lagi Yahudi, tapi dia bahkan mengkultuskan dirinya, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Dia mengangkat seorang penasehat dari tukang sihir, dan tukang sihir ini suka melakukan hal-hal aneh. Jadi salah satu cara mengelabui rakyatnya adalah dengan bantuan tukang sihir, sehingga Zulnuwas ini punya keutamaan-keutamaan, bisa melakukan hal-hal aneh yang membuat rakyatnya percaya kalau rajanya seorang raja, seorang Tuhan, ya, atau rajanya adalah Tuhan. Dan banyak, jadi siapapun yang mengakui Zulnuwas sebagai Tuhan diberikan hadiah, diberikan emas, sehingga menjadi apa namanya, menjadi kaya raya. Dan siapa yang menentang akan dibinasakan oleh Zulnuwas. Oke, jelas sampai di sini? Oke. Nah, kemudian Abdullah At-Tamir ini masuk ke Yaman, ya. Tapi ternyata Abdullah bin Sabir ini ketika melihat penduduk Yaman, ya, penduduk Yaman eh, musyrik, ya, kembali kepada kemusyrikan, dan tidak mungkin, karena kan dia sendirian, ya, tidak mungkin mampu melawan raja, apalagi raja yang dihadapi adalah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Maka Abdullah bin Samir, jadi begini, kalau tidak salah, Abdullah bin Samir ini pernah menjadi penasehat, ya, pernah menjadi penasehat raja sebelum Abdullah bin Samir ini sebenarnya sebelum Zulwas menjadi raja, dan sebelum pengacau tadi, siapa, Zunai'a, sebelum menjadi raja itu kan raja sebelumnya itu salah satu penasehatnya dan dekat dengan raja adalah Abdullah bin As-Samir ini. Tetapi ketika kembali ke Yaman, dia bertemu dengan Zulnuwas, dan Zulnuwas ini sudah mengaku sebagai Tuhan, sehingga sulit untuk melanjutkan misi dari gurunya. Maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Samir hanya bersembunyi. Jadi bersembunyi di dalam gua, dan tidak apa namanya, cara dia berdakwah pelan-pelan. Jadi tidak langsung berhadapan dengan raja, tetapi datang apa namanya, hanya bersembunyi di dalam gua, dan tentu mendakwahi masyarakat secara sembunyi. Nah, singkat cerita, tadi saya katakan Zulnuwas ini punya penasehat dari ahli tukang sihir kan. Nah, ketika tukang sihirnya Zulnuwas sudah merasa tua, ya sudah tua, dan sudah menghitung atau sudah menganalisa dia akan sebentar lagi akan mati,
Maka dia minta kepada Zunwas, wahai raja, saya sudah tua dan sebentar lagi saya akan mati, maka tolong carikan di antara penduduk Yaman yang cerdas, yang nanti akan menjadi murid terbaik saya. Jadi tolong carikan kami pemuda yang cerdas, yang cakap, yang cekatan, yang nanti saya akan didik menjadi tukang sihir yang handal, yang akan menjadi penasihat Anda. Maka dibuatlah sayembara kan, dibuatlah sayembara, direkrutlah apa namanya pemuda-pemuda Yaman yang nanti hanya satu yang akan terpilih, ya, ya. Jadi di antara yang ikut seleksi itu kan tentu ada nanti satu yang terpilih, yang terbaik, itulah yang menjadi apa namanya pelanjut daripada tukang sihir tadi. Namanya siapa? Maka setelah diseleksi ada salah satu pemuda yang lolos. Saya lupa namanya. Ya, ada yang mengatakan kalau di buku ini yang disebutkan adalah Abdullah, justru Abdullah bin Samir kan, yang lolos. Tapi ada yang mengatakan bukan Abdullah bin Samir, yang astagfirullah. Saya lupa namanya ya. Ada intinya ada seorang pemuda, jadi bukan Abdullah bin Samir. Jadi ada seorang pemuda yang lolos menjadi murid daripada tukang sihir tadi. Oke. Kemudian pemuda ini terus belajar kepada tukang sihir sehingga menjadi ahli. Nah, ternyata rumah pemuda tadi untuk datang ke tukang sihir untuk belajar, setiap hari kan datang belajar dan diberikan hadiah oleh raja, jadi sehingga setiap hari datang untuk belajar sihir. Ternyata rumah dari pemuda tadi menuju tukang sihir itu kan jauh sekali. Nah, ternyata salah satu jalur yang dilewati atau jalur yang dilewati oleh raja tadi, oleh pemuda tadi untuk belajar sihir, itu melewati gua tempat Abdullah bin Sabir bersembunyi. Jadi kan Abdullah bin Sabir ini nggak tahu diri lah bahwa dia tidak mungkin berhadapan langsung dengan raja, sehingga dia hanya bersembunyi di gua. Kemudian dia mencari cara bagaimana caranya bisa menasihati atau mendakwai masyarakat secara sembunyi-sembunyi. Nah, pemuda yang belajar sihir tadi itu kan ketika datang menuju ketika datang belajar sihir, dia melewati gua tempat Abdullah bin Samir untuk bersembunyi. Nah, ketika lewat, dia penasaran, ya, dia masuk ke dalam gua itu dan dia bertemu dengan Abdullah bin Samir. Nah, ketika bertemu dengan Abdullah bin Samir, maka pemuda ini didakwahi oleh Abdullah bin Samir. Dia belajar, ya. Jadi selain belajar kepada tukang sihir, dia juga belajar kepada Abdullah bin Samir dan lama kelamaan lebih tertarik kepada ajaran Abdullah bin Samir karena dia belajar Injil tentu lebih apa namanya? Dia cerdas. Tentu dia membedakan mana yang benar atau ajaran Abdullah bin Samir. Betul. Dan belajar kepada dua pelajari satu syirik, ya kan, lagi ada tauhid kan, dua ilmu yang didalami dengan dua-duanya didalami sehingga ketika duanya belajar sampai berarti sudah bosan kan, mulai bosan belajar tauhid, sudah mulai bosan juga belajar syirik, sehingga dia mulai mengatakan begini, saya akan membuktikan mana dari kedua ilmu ini yang benar. Karena satunya belajar tauhid, satu belajar syirik kan, sihir.
Maka ingin, nah suatu ketika melewati sebuah jalan, ada ada yang mengatakan salah satu jalur yang melewati pemuda tadi, ya, ada satu binatang besar, ada yang mengatakan binatang besarnya dabbah, ya. Jadi dabbah kan salah satu makhluk nanti muncul sebelum hari kiamat kan. Jadi binatang besar, ya, yang aneh, ya, yang pokoknya bentuknya aneh gitu, ya, mungkin dari golongan jin. Jadi bentuknya besar, kemudian menutupi jalur yang dilewati. Jadi kan ada satu jalan setapak, ya, yang mungkin berada di tebing. Jadi kalau nggak ada jalur lain, jalur itu. Jadi kalau tertutup, maka masyarakat tidak lewat. Maka semua masyarakat ketakutan kan, di satu sisi melanjutkan pekerjaan harus melewati itu, tapi jalur itu tertutupi oleh dakwah tadi. Maka ketika menunggu bagaimana caranya bisa mengusir hewan tadi, nah tiba-tiba tukang sihir ini muncul. Masyarakat tahu bahwa pemuda ini adalah dipilih oleh tukang sihir tadi kan. Jadi masyarakat itu tahunya apa, pemuda ini adalah murid daripada tukang sihir ini dan dipersiapkan untuk menjadi penasihat raja. Ya, maka ketika pemuda tadi lewat itu, dia melihat masyarakat senang, datang ini murid tukang sihir. Maka mereka minta, wahai pemuda, ya, tolonglah kami, ya, bagaimana caranya supaya anda mengusir hewan tadi. Jadi intinya ketika pemuda itu muncul, mereka menaruh harapan kan, karena dia tahu bahwa ini adalah ahli sihir. Maka Abdullah bin Samir mengatakan dalam hatinya, saat inilah saya akan membuktikan mana yang benar, apakah ajaran tukang sihir atau ajaran Abdullah bin Samir. Maka dia mengambil batu, ya, dia mengambil batu kecil, jadi bukan batu besar, batu kecil. Kemudian dia membaca Bismillahi, ya, intinya dia bertekad, ya, ya Allah, saya ingin tahu mana yang benar, apakah ajaran tukang sihir atau ajaran gurunya Abdullah bin Samir. Maka dia membaca Bismillah, ya, tentu kan mengikuti agama untuk membuktikan apakah benar nggak ajarannya Abdullah bin Samir ini. Dia mengatakan, ya Bismillah, ya Allah, kalau memang ajaran Abdullah bin Samir yang benar, maka hancurkan, ya, binasakanlah makhluk ini. Maka setelah membaca itu dia melemparkan, dan benar, ya, tiba-tiba binatang yang tadi yang dilempar tiba-tiba terjatuh ke dalam tebing. Maka para penduduk mengatakan, ya, dengan gembira mengatakan, wahai pemuda, kamu benar-benar ahli, ya. Kamu benar-benar dia mengatakan, sungguh sihirmu luar biasa, wahai pemuda. Maka pemuda tadi mengatakan, demi Allah, apa yang saya lakukan tadi itu bukan sihir. Ya. Jadi apa yang saya lakukan tadi itu bukan sihir, tapi itu adalah ajaran dari guru saya, Abdullah bin Samir. Ya. Jadi apa yang saya bacakan tadi itu bukan bukan ajaran sihir, tapi ajaran Nasrani, ajaran Injil, bukan bukan sihir. Ya, tetapi Abdullah bin Samir walaupun mengajarkan tauhid kepada muridnya ini, dia memberikan pesan, tolong rahasiakan nama saya. Ya, jadi jangan sampai engkau membocorkan keberadaan saya, apalagi nama saya, termasuk ajaran saya. Karena kalau engkau membocorkan kepada raja, sampai kepada raja, maka kita semua akan binasa. Nah, ini peringatan daripada Abdullah bin Sabir. Maka eh, apa namanya? Eh, Pemuda tadi tidak memberitakan namanya, tapi dia hanya memberitakan ajarannya. Maka para penduduk tertarik untuk belajar kepada pemuda tadi. Akhirnya pemuda tadi mengajarkan kepada masyarakat, sehingga
eh, kabar ya, kabar tentang ajaran apa namanya, ajaran pemuda ini sampai kepada raja. Nah, ada riwayat yang mengatakan karena apa setelah pemuda tadi membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Samir, sejak saat itu tidak pernah lagi datang kepada tukang sihir. Jadi tidak mau lagi datang ke tukang sihir, tapi fokus belajar tauhid, ya belajar kitab kepada Abdullah bin Samir. Sehingga raja apa tukang sihir penasaran, loh kenapa ini muridnya tidak pernah datang lagi? Maka dia melapor kepada raja, wahai raja, pemuda yang Anda pilihkan kepada kami untuk menjadi muridku tidak pernah datang lagi. Maka setelah dicari, ya ada riwayat yang mengatakan salah satu menteri daripada raja tadi, ya dia punya penyakit buta ya. Jadi dia kena penyakit buta dan dia mencari apa namanya? Mencari orang yang ahli kedokteran yang mampu mengobatinya. Nah, ternyata pemuda tadi ya setelah tidak belajar sihir lagi, dia berprofesi menjadi ahli obat. Jadi dia tidak mendakwahkan apa namanya, tidak mendakwahkan Nasrani secara langsung, tapi caranya adalah lewat pengobatan. Jadi dia mengobati orang dengan ajaran Injil tadi kan, sehingga ya tentu lebih ampuh daripada ajaran sihir. Nah, banyak orang disembuhkan sehingga salah satu menteri tadi mendengarkan kabar bahwa ada seorang pemuda yang ahli di dalam pengobatan dan bertemu dengan pemuda tadi, lalu diobatilah orang tadi, apa, menteri ini, kemudian menteri ini tiba-tiba ya tentu dengan mengobati tentu dengan kitab Injil tadi. Akhirnya ketika menteri ini sembuh, dia bertanya, ya apa yang jadi begini, pemuda tadi sebelum mengobati dia mengajak dulu bahwa kalau engkau ingin sembuh, dengan izin Allah saya bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi engkau harus mengikuti agamaku dulu. Maka karena dia tentu siapapun pasti ingin sembuh kan, maka menteri ini sepakat bahwa kalau saya sembuh saya pasti akan mengikuti agamamu. Maka ketika berhasil disembuhkan, maka menteri ini berhasil masuk agama Nasrani. Ya kan? Belajar apa masuk kepada agama tauhid. Nah, ketika menteri kembali kepada kerajaan tadi, ya bertemu dengan Zunnuwas, kaget kan? Zunnuwas kaget loh. Kok tiba-tiba Anda sembuh? Dari mana Anda berobat sehingga Anda sembuh? Maka menteri tadi mengatakan jadi kan begini, setelah disembuhkan oleh pemuda tadi, pemuda juga berpesan, tolong rahasiakan ya, jangan engkau menyebutkan nama Abdullah bin Samir ya, raja. Jadi jangan sampai engkau membocorkan keberadaan guru Abdullah bin Samir termasuk kami. Siapa yang menyembuhkan? Sampaikan bahwa yang menyembuhkanku adalah Allah Tuhan. Maka ketika raja tadi bertemu dengan salah satu pembesar kerajaan atau menterinya, ketika sembuh ditanya, siapa yang menyembuhkan Anda? Maka menteri tadi mengatakan yang menyembuhkanku adalah Allah. Tuhanku Allah. Maka kan Zunwas kan mengaku Tuhan kan? Dan ketika mengatakan saya yang menyembuhkan adalah Tuhanku, kan tersinggung dong. Loh, bukankah saya adalah Tuhanmu? Dan saya tidak pernah menyembuhkanmu. Kenapa Anda, lalu Tuhan siapa yang Anda maksud? Maka tentu menteri tadi mengatakan ya Tuhanku adalah Allah. Setelah dikorek terus, ya menteri ini tidak memberitahukan bahwa dia belajar ke siapa. Intinya, karena terus didesak, dipaksa, maka menteri terus terpaksa memberitakan bahwa yang menyembuhkan saya adalah Allah lewat perantaraan seorang pemuda. Dan ternyata setelah dikorek, pemuda yang dimaksud adalah muridnya tukang sihir tadi. Ya, saya sampai sekarang belum ingat siapa namanya. Padahal ya apa namanya? Tapi nantilah mudah-mudahan saya ingat siapa namanya.
ya pemuda ini. Nah, ketika raja mengorek mencari tahu siapa yang, yang menyembuhkan penyakit penyakitnya ini, maka apa namanya? Karena kan raja eh, marah besar ya. Kenapa orang ini mengatakan bahwa dia punya Tuhan dan orang menterinya dipaksa untuk kembali kepada keyakinannya, ternyata nggak mau, tetap kokoh dengan keyakinannya kembali kepada tauhid. Maka dicarilah siapa yang menyembuhkan penyakitnya, lalu didatangkan. Ternyata yang apa namanya yang berhasil didatangkan adalah murid daripada tukang sihir yang lama tidak berkunjung lagi kepada gurunya. Maka pemuda tadi ketika ditemukan, ya, kenapa Anda tidak pernah lagi belajar tukang sihir? Dia mengatakan, kami nggak percaya lagi dengan sihirmu. Ya, kami sekarang sudah menjadi penganut agama Nasrani. Maaf, penganut tauhid. Ya, Muslim. Kami sekarang Muslim. Ya, kami sekarang seorang Muslim dan kami pengikut ajaran Nasrani, yaitu pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ya, kemudian Abdullah apa namanya pemuda ini dicari tahu siapa yang mengajarimu. Ya, dan akhirnya karena terus dipaksa, maka dibocorkanlah bahwa yang mengajarkan kepadaku adalah Abdullah bin Samir. Lalu dicarilah Abdullah bin Samir. Akhirnya dipertemukanlah tiga-tiganya. Ada Abdullah bin Samir, satunya lagi menteri, satunya lagi pemuda tadi. Lalu tiga-tiganya diminta untuk kembali kepada keyakinan mengakui bahwa Dzunnuwas sebagai Tuhannya. Tapi orang ini tetap mempertahankan. Maka dalam riwayat dikatakan, menteri dimulai dari menterinya dulu. Kamu mau bertahan dengan agamamu atau kamu kembali kepada kami, keyakinanmu? Ternyata menteri ini tetap kokoh kan? Dia betul-betul sudah mendapatkan bukti bahwa berhasil sembuh penyakitnya karena ajarannya tadi. Maka dia tetap kokoh dengan keyakinannya. Maka dalam riwayat dikatakan menteri ini digergaji kepalanya, ya, digergaji kepalanya sampai kepada belahan di bawahnya. Jadi dua tubuhnya terbagi dua. Ya tentu mati dong, ya kan? Nah, tapi mati dalam keadaan muslim mempertahankan ke apa tauhidnya. Kemudian Abdullah bin Samir ditanya, "Kamu mau mengakui saya sebagai Tuhan atau kamu mau binasa?" Ternyata Abdullah bin Samir lebih memilih mati dalam keadaan tauhid daripada mengakui Zunwas sebagai raja, apa sebagai Tuhan. Maka Abdullah bin Samir juga dibunuh. Ya, saya nggak tahu apakah Abdullah bin Samir yang digergaji atau menteri tadi. Wallahu alam. Boleh jadi dua-duanya ya digergaji. Makanya kan ada ya disebutkan di tafsir-tafsir ya bagaimana orang-orang dulu digergaji karena mempertahankan keyakinannya. Nah, inilah orangnya. Abdullah bin Samir dan menteri tadi. Kemudian tinggal sasarannya kan satu lagi kan? Siapa? Pemuda tadi. Ya, saya masih penasaran siapa namanya ya, tapi belum ketemu. Wallahu a'lam ya. Oke. Nah, pemuda ini terus didesak untuk apa eh, mengembalikan ya. Jadi intinya dipertemukanlah dengan gurunya kan tukang sihir. Nah, jadi di tukang sihir gurunya tadi apa namanya mengeluarkan berbagai cara supaya Abdullah apa namanya muridnya ini kembali kepada ajarannya. Ternyata tentu dengan cara tukang sihir gimana sih ya bisa menampilkan keanehan-keanehan, tapi ternyata pemuda tadi mengatakan, "Wahai guru, wahai tukang sihir, percuma Anda mengeluarkan semua kemampuan Anda karena saya sudah tahu ajaranmu bahwa apapun ajaran tukang sihirmu itu hanya apa namanya? Itu hanya ilusi kan yang dimainkan. Jadi sihir itu kan hanya ilusi. Jadi dan pemuda tadi sudah tahu teknik sihir sehingga dia tidak terpengaruh. Jadi dia mengatakan apapun yang Anda munculkan, baik cahaya, baik tongkat bisa menjadi ulama, apapun bisa itu nggak terpengaruh karena saya sudah tahu.
itu semua kebohongan. Jadi nggak terpengaruh lagi dengan pemuda tadi. Sehingga ya si tukang sihir tadi kalah kan. Lalu kalau begitu apa namanya? Raja memerintahkan supaya pemuda ini diikat, kemudian dia dibawa ke atas gunung lalu dilemparkan, ingin dilemparkan dari atas gunung dilemparkan ke bawah sampai mati. Ya, dan semua masyarakat menyaksikan. Ya, maka dibawalah, diikatlah pemuda tadi, diseret, dinaikkan di atas gunung, ya tentu dikawal dengan beberapa pasukan. Begitu sampai di atas gunung, pemuda tadi berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma kfinihim. Ya, jadi kan tidak bisa melawan lagi. Jadi dia mengatakan, Allahumma kfinihim, ya Allah, saya menyerahkan kepadamu urusan orang-orang ini. Ya, maka tiba-tiba datanglah goncang. Ya, jadi tiba-tiba gunung itu gempa ya, goncang, lalu jatuhlah semua pasukan yang mengirim pemuda tadi. Lalu mereka semua mati. Yang akhirnya selamatlah pemuda tadi. Dia pun kembali. Jadi setelah apa namanya pasukannya semua meninggal mati, tinggal pemuda tadi. Lalu dia turun turun gunung untuk bertemu dengan raja. Jadi dia tidak lari ya, dia tidak kabur. Pemuda ini kekeh. Jadi tetap kekeh ingin melanjutkan cita-cita gurunya, siapa, Abdullah bin Samit, dan guru-gurunya lagi, kakek gurunya siapa namanya, Femium kan, bahwa tugasnya dia adalah mengislamkan orangnya, apa, mengislamkan orang Yaman, ya, mentauhidkan orang orang Yaman. Maka pemuda ini berusaha bagaimana caranya penduduk Yaman kembali kepada tauhid. Ya tentu harus mulai dari gurunya kan. Dan dia mengatakan, dia dulu ketika kembali orang-orang melihat, wih, bagaimana cara Anda selamat, wahai wahai pemuda? Dia mengatakan, ya Tuhanku yang menyelamatkan. Maka sekarang saya akan menghadap kepada Zunwas dan saya akan mentauhidkan dia. Maka kembali dia bertemu dengan Zunwas, bertanya, bagaimana cara Anda selamat? Dan di mana pasukan kami? Maka pemuda tadi mengatakan, ya Tuhanku lah yang menolongku sehingga pasukan yang Anda kirim itu sudah binasa semuanya. Maka Zunwas tidak menyerah. Lalu dia memerintahkan pasukan yang lain, kalau begitu tangkap pemuda ini, lalu ikat dengan batu atau besi yang berat, lalu bawa ke tengah lautan, lalu buang. Ya, jadi diikat dengan besi yang berat atau batu yang besar, sehingga kalau dilempar ke laut dia akan tenggelam. Oke? Kemudian dibawalah ke tengah lautan, kemudian berencana untuk menenggelamkan pemuda tadi. Ternyata apa yang terjadi? Pemuda tadi kembali berdoa, ya Allah, Allahumma kfinihim. Ya, apa? Allah apa, saya serahkan kepadamu orang-orang ini, saya serahkan urusan orang-orang ini kepadamu. Maka tiba-tiba semua apa namanya perahu tadi pecah, lalu tenggelamlah semua pasukan yang mengirim pemuda tadi. Kemudian Allah apa namanya berikan kekuatan kepada pemuda tadi, lalu terlepas dari ikatan sehingga dia berenang kembali kepada penduduk, sementara orang-orang yang bersamanya semuanya tenggelam bersama perahu tadi. Nah, ketika pemuda tadi muncul, orang-orang kaget. Orang-orang ini masih hidup. Dan penduduk saat itu yang menyaksikan pemuda ini selamat, dia mengatakan, jangan-jangan orang ini benar, jangan-jangan agama orang ini, pemuda ini benar. Karena dia bisa berkali-kali diupayakan untuk dibunuh, tapi dia selamat terus kan? Maka dia mulai mulai apa namanya mengatakan, kalau orang ini selamat lagi, pasti agama orang ini benar. Maka pemuda ditanya, mau kemana Anda, wahai pemuda? Dia mengatakan, saya akan kembali kepada istana, saya akan tetap mendakwai raja bahwa yang selama ini yakini bersalah. Maka apa, saya akan mendakwai dia supaya kembali kepada tauhid. Kemudian bertemulah dengan Zunwas. Ditanya, bagaimana cara Anda selamat? Dia mengatakan, ya Tuhanku yang menyelamatkanku. Ya, kemudian berusaha lagi untuk ditangkap. Tangkap orang ini, bunuh orang ini.
Maka kata pemuda tadi, wahai Zunwas, wahai raja, kalian tidak akan mampu membunuhku. Nah, kalau mau lebih lengkap ceritanya dibuka di tafsir apa? Tafsir apa? Surah Al-Buruj. Ya, kalau tidak salah di sini lengkap ada. Jadi kalau kamu mau membunuhku, kamu tidak akan mampu membunuhku karena yang mampu membunuhku, yang mematikanku hanya Allah, Tuhanku. Jadi engkau tidak akan mampu mematikanku apapun upayamu karena yang mampu mematikanku hanya Tuhanku Allah. Maka Zunwas mengatakan, kalau begitu bagaimana caranya aku membunuhmu? Ya, maka pemuda tadi mengatakan begini, kalau engkau benar-benar mau membunuhku, mematikanku, caranya cuma satu. Apa itu? Ya tentu kan sudah berbagai upaya diusahakan, tapi ternyata gagal. Maka dia tertarik mengikuti sarannya. Kalau begitu, apa saranmu? Kalau begitu, engkau hanya akan mampu membunuhku kalau engkau melakukan apa yang engkau sarankan. Apa itu? Zunwas disarankan begini. Karena yang mampu mematikanku hanya Allah, maka harus membunuhku dengan caranya Allah. Bagaimana caranya? Kumpulkan, ya jadi pemuda ini Masya Allah punya misi yang luar biasa. Dia minta kepada raja, wahai raja, kumpulkan seluruh penduduk Yaman untuk menyaksikan kematianku. Ya, maka kemudian setelah semua penduduk Yaman berkumpul, ambillah anak panah, ya, dan busur panah. Kemudian di saat engkau melepaskan apa namanya anak panah, bacalah Bismillahi Rabbul Gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Rabbul Gulam, maksudnya Rabbul Gulam kayaknya pemuda kan. Jadi kalau engkau ingin melepaskan anak panahmu, maka bacalah Bismillahi Rabbul Gulam. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Ya, kemudian lepaskanlah arah anak panahmu, maka pasti engkau akan mampu membunuhku. Maka raja ini bersemangat kan, wah ini ada sudah menemukan cara, karena salah satu cara, karena raja ini sudah khawatir, orang-orang penduduknya sudah mulai goyah kan keyakinannya, karena sudah mulai terpengaruh dengan ajaran pemuda tadi. Maka satu-satunya cara untuk menghilangkan keyakinan ini adalah maka mengikuti tempatnya. Maka dulu di para pembesar dikumpulkan di satu ruangan besar, kemudian pemuda talib ya. Kemudian ketika ada riwayat yang mengatakan, riwayat yang pertama, raja tadi ya karena pemuda tadi kita raja lain yang melakukan. Kemudian Zunwas menarik arah, kemudian membaca di bulan tapi bisik-bisik. Jadi dia hanya tetap membaca, tapi dia membaca dalam dengan suara yang pelan. Jadi nggak kedengaran sama orang lain. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dilempar, ternyata anak panahnya meleset. Lalu setelah itu Zunwas murka dan mengatakan, wahai pemuda, Anda telah berbohong. Katanya saya mampu membunuhmu kalau saya membaca apa yang kau sarankan. Maka kata pemuda tadi, wahai raja, bukan saya yang berbohong, tapi syaratnya engkau tidak penuhi. Syaratnya adalah engkau harus mengeraskan suaramu sampai semua penduduk ini mendengarkan suaramu. Maka lagi, maka raja tadi membaca dengan suara yang keras, Bismillahi Rabbul Gulam. Lalu dilepas panahnya dan pas mengenai, ada yang mengatakan kepalanya, ada yang mengatakan ulu hatinya. Lalu pemuda tadi tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Semua penduduk yang mendengarkan bahwa pemuda ini mati karena Tuhannya kan, bukan Zunwasnya,
Ya kan? Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah, Tuhannya kita ini, maka matilah orang ini kan? Bukan karena zulm. Maka sejak saat itu seluruh penduduk Yaman atau seluruh apa namanya penduduk Yaman beriman seketika dalam waktu yang bersamaan kepada Tuhannya tadi. Dan berjiwa misinya tadi dan misinya Vimeo, misinya misi Islam mentauhidkan Yaman dalam waktu yang bersamaan 20.000 orang. Kali raja tadi tetap dan tentu besar pasukan. Maka semuanya kepada Allah beriman kepada Allah karena peristiwa tadi. Kemudian Zulmas murka besar tidak menyangka kan harusnya kalau membaca itu masyarakat dia memperhitungkan membuat masyarakat beriman sampai walaupun harus mengorbankan dirinya. Maka raja pun murka dan mengatakan, siapapun yang kembali kepada keyakinannya bahwa menganggap aku sebagai Tuhan, saya akan berikan hadiah. Tapi siapa yang tetap mempertahankan ya keyakinannya beriman kepada Tuhannya pemuda ini, maka saya akan binasakan semuanya. Ternyata semua orang tidak tertarik lagi mengakui Zunwas sebagai raja. Walaupun dengan berbagai upaya, dengan sihir, tapi ternyata tidak berhasil. Maka raja memerintahkan untuk menggali parit. Nah, inilah yang kita akan sebutkan ya, yang apa ini gambaran Yaman. Jadi ini Yaman, ibu kotanya San'a, di sini nanti ada Najran di sini. Ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini San'a, ibu kotanya Yaman. Saat itu ya, saya nggak tahu apakah sekarang masih. Kemudian Najran di sini di utara. Nanti kan ke atasnya ke Mekah. Ya. Nah, penguasa zalim tersebut membakar orang-orang yang tidak mau keluar dari agama dan memeluk agama sang penguasa. Jadi tidak mau lagi mengakui Zunwas sebagai raja. Bahkan rela dibakar hidup-hidup di parit. Jadi Zunwas memerintahkan pasukannya untuk membuat parit yang besar. Nah, ini dikisahkan di dalam surah ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Celakalah ya binasalah ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud ya. Yang apa namanya? Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit ya yang berapi yaitu menyalakan api dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman ya kemudian mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang itu beriman kepada Allah yang maha perkasa maha terpuji yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini jadi kisah Ashabul Ukhdud ini tidak apa namanya? Ini ada hubungannya dengan pemuda yang tadi ya. Nah, ini gambarannya. Kita lanjut. Nah, ini kisah sisa apa namanya? Al-Ukhdud atau di Najran ini masih ada sampai hari ini. Ini masih ada bekas-bekasnya ya untuk peninggalan mereka. Dan dia membawa parit yang besar, lalu melemparkan satu persatu para apa namanya penduduk Najran tadi atau penduduk Yaman secara umum sebanyak berapa orang? 20.000 orang dan semuanya mati kecuali satu orang. Jadi cuma satu. Jadi
Berapa? Berarti 20.000 dikurang satu berarti 10.999 orang semuanya mati kecuali satu orang. Ya, namanya siapa? Eh, saya lupa namanya ya. Nanti ada kayaknya di sini. Oke, ini gambarannya. Jadi terdapat penduduk yang selamat yang kemudian meminta bantuan kepada Romawi. Ya, siapa namanya? Nanti dicari ya, ini PR. Baik. Jadi intinya digalilah parit yang besar, kemudian dibakar kayu, ya bukan lagi kayu tapi pohon yang besar dikumpulkan, lalu dilemparkan satu-satu sebanyak hampir 20.000 orang tadi kan. Nah, salah satu ada di sini ibu-ibu bersama bayinya. Pernah dengar? Di mana ini salah satu orang bayi yang berbicara. Jadi ketika dilemparkan kan ibunya ragu nih. Sebenarnya nggak dilemparkan, disuruh lompat sendiri. Jadi kamu pilih lompat api ini atau kembali kepada raja. Tapi ternyata tidak ada satupun yang memilih kan begini. Jadi dibuat parit besar dibakar. Kamu pilih mati, lompat ke api atau kamu pilih kehidupan. Ya, tapi kamu harus mengakui sebagai aku sebagai Tuhan. Ternyata satu persatu lebih memilih lompat ke api daripada mengakui Zunwas sebagai raja, sebagai Tuhan. Nah, ada ibu-ibu yang mau lompat tapi ragu. Maka bayinya yang ada di gendongannya itu mengatakan, wahai ibu, lompatlah, ya, karena apa namanya, pilihan lompat itu adalah yang benar daripada engkau mengikuti Zunwas. Maka ada tiga bayi yang berbicara kan di waktu masih kecil. Siapa itu? Pertama bayi Nabi Isa, yang kedua siapa? Ada di zaman Nabi Muhammad ya, salah satu yang difitnah. Siapa namanya? Ya, ada bayi Juraij ya, Juraij, bayi Juraij di zaman Juraij. Jadi Juraij ini difitnah, ya ternyata yang menyelamatkan adalah bayi. Jadi kan ada wanita yang berzina, kemudian dituduhlah Juraij ini yang melakukan, tapi dia menyangkal tapi nggak percaya, maka yang menyaksikan bahwa ibunya berbohong adalah bayinya. Ya, kemudian lagi adalah anak dari ibu tadi, ya, yang ketika hendak lompat, anaknya meyakinkan lompatlah karena pilihanmu ada benar, ya. Maka semuanya terbunuh kecuali orang, ya. Siapa namanya? Akhirnya Zu Sa'labah. Ya, ada namanya sebelum itu saya lupa namanya. Nah, orang ini datang apa namanya? eh, Satu yang selamat ini eh, apa namanya? Kalau gambar ini kayaknya kurang tepat. Yang benar sebenarnya dia 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 menyeberang ke sini. Jadi yang benar orang ini lari menyeberang karena nggak mungkin lari ke sini, tapi lari menyeberang ke sini. Ada yang mengatakan nyeberang apa? Tidak disebutkan apakah nyeberang pakai perahu atau nyeberang berenang ya, berenang sampai nanti ke seberang ya. Kemudian dari sini dia ke atas. Kalau di sini kan di gambar ini saya lihat langsung langsung ke atas ya. Ya, langsung ke atas ke sini. Maaf, mana tadi yang pertama? Jadi dia minta bantuan ke ke apa namanya? Ke Romawi. Karena kan induknya atau pusatnya Nasrani kan di Romawi kan. Jadi ada yang mengatakan dia nyebrang ke sini, kemudian dia terus berjalan ke utara sampai ke Mesir, kemudian nyebrang ke Konstantinopel atau Turki hari ini. Karena itulah pusatnya Romawi. Jadi bukan pusatnya Romawi itu bukan di sini, tapi di Konstantinopel. Kemudian dia menceritakan, jadi dia nggak sadar. Jadi Zulsa'lam ini nggak sadar kalau di sini ada Habasyah.
Jadi dia belum tahu informasi tentang Habasyah, jadi dia tahunya ke Romawi. Ternyata begitu sampai ke Romawi, dia menceritakan bahwa kami semua pengikut Nasrani dibantai. Maka raja ini atau kaisar marah besar, lalu mencari apakah benar ada pembantaian Nasrani. Ternyata benar. Maka raja mana tadi? Maka kaisar Romawi mengirim surat kepada Habasyah. Jadi dia menulis surat lalu mengatakan kalau kami sendiri terjun langsung ke Yaman, sayang ya, terlalu jauh. Kami punya mitra di Habasyah, ya. Jadi yang lebih dekat dengan Yaman kan Habasyah. Itu sama-sama beragama yang Nasrani. Maka raja menulis surat lalu memberikan kepada Zu Sa'labah tadi, ya. Dia mengatakan datanglah ke Habasyah, minta bantuan kepadanya, ya, karena dia sama-sama beragama Nasrani. Maka tentu tadi dikawal oleh beberapa pasukan untuk datang ke Habasyah. Kemudian dari Habasyah mengirim pasukan ke Yaman dipimpin oleh siapa? Ada dua pimpinannya. Wakilnya salah satunya kalian kenal, namanya Abraha. Tapi pimpinannya, komandannya namanya Iryad. Jadi pasukan 70.000 pasukan dari menyerang Yaman untuk, ya, ada 70.000 pasukan lengkap sebagai bentuk kebesaran. Maka dikirimlah dari Habasyah menuju Yaman, kemudian berhasil menaklukkan Yaman, ya, membunuh para pasukan. Nah, kemudian Zunwas yang sudah kalah lari ketakutan, kemudian dia terus terus berkuda sampai nanti dia tenggelam di dalam lautan dan mati. Jadi saking takutnya, ya, kemudian dia lari terus menunggangi kuda sampai ke tengah lautan dan tenggelam bersama bersama kudanya. Nah, jadi itulah akhir daripada kerajaan Khimyar di kota Mekah, di kota Yaman. Kemudian maka apa namanya? Kembalilah Habasyah menguasai Yaman di bawah kepemimpinan siapa? Iryad. Jadi jadi dinobatkan sebagai gubernur gubernur Habasyah di Yaman namanya Iryad. Ternyata Iryad ini menjadi pemimpin tapi terkenal dengan kezalimannya. Jadi Iryad ini zalim kepada penduduk Yaman, termasuk zalim kepada masyarakat, termasuk kepada pasukannya. Jadi bukan cuma zalim kepada penduduk Yaman, tapi zalim kepada sebagian besar penduduk pasukannya yang berjumlah 70 tadi. Nah, ternyata para pasukan atau penasehat melihat kezaliman Iryad ini dan mengatakan Abraha, wakilnya itu kan Abraha al-Asyram. Abraha ini lebih soleh, bukan soleh juga, lebih baik daripada, kalau mungkin lebih santri lah daripada Iryad. Jadi lebih paham agama daripada Iryad. Kemudian Abraha melihat ini kalau dibiarkan Iryad zalim pada masyarakat, ini bisa-bisa Yaman nanti memberontak. Maka dia mengumpulkan para pasukan yang yang kontra kepada Ilyad. Kan tentu banyak pasukan yang tidak pro kepada Ilyad karena kezalimannya. Karena Ilyad zalim bukan cuma kepada orang Yaman, termasuk zalim kepada pasukannya sendiri dari Habasyah. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang kontra, kan ketahuan pasti siapa yang kontra dan siapa yang pro. Mengumpulkan pasukan yang kontra kepada Ilyad, Abraha mulai membangun kekuatan untuk
berkhianat kepada Iryad. Ya tentu Iryad juga membangun kekuatan. Terjadilah, terkumpullah dua pasukan besar. Nah, Abraha ini cerdas. Ya, selain dia cerdas, dia juga tadi lebih lebih soleh lah dibandingkan dengan Iryad. Kan kalau kita biarkan berperang, pasukan Habasyah ini saling menyerang, ya khawatir nanti semuanya akan binasa kan. Yaman akan kembali kepada paganisme. Kan tujuan kita datang di sini adalah untuk, nah, selain membalas dendam kan ini kan untuk mempertahankan Nasrani kan di sini. Nah, kalau kita berperang, maka saya khawatir ini Yaman akan kembali kepada agamanya semula. Maka Habasyah mengirim surat kepada apa maaf Abraham mengirim surat kepada Iryad. Apa isi suratnya? Intinya meminta kepada Iryad, wahai Iryad, kalau kita ini berperang, dua pasukan berperang, maka khawatir pasukan kita akan binasa. Sehingga Yaman akan kembali kepada semula. Kita ini sudah berhasil menguasai Yaman, tetapi kalau kita berperang, maka boleh jadi kita akan binasa. Maka begini saja, supaya pasukan kita tidak binasa, bagaimana kalau kita berduel? Jadi yang berkelahi cukup kita aja berduel. Dari pasukan kami, kamu adalah pimpinan dari pasukanmu, kita berduel, siapapun yang mati, maka siapapun yang menang, dialah yang menjadi raja, dan pasukanmu harus, kalau saya menang, maka pasukanmu harus tunduk kepadaku. Jadi kalau kamu yang menang, pasukan akan taat kepadamu. Nah, Iryad tahu siapa Abraha. Abraha ini orangnya gemuk, pendek lagi. Sementara Iryad ini lebih gagah. Dia tinggi besar dan lebih hebat daripada Abraha. Jadi Abraha ini dibanding dengan Iryad jauh sekali. Ibarat sabut dan sabut jauh sekali perbedaannya. Sehingga Iryad mengatakan, baik, saya terima tantanganmu. Tapi dia nggak tahu kalau Abraha lebih licik. Walaupun dia tahu saya akan kalah, tapi dia akan mempersiapkan. Dia lebih licik. Maka dalam sirah Ibnu Hisham itu disebutkan Abraha punya pembantu yang sangat setia, punya budak, budak hitam yang lebih dari Abraha. Dia selalu berada di belakang Abraha. Nah, kemudian berduel lah. Jadi pasukan tadi, pasukannya Iryad, pasukannya Abraha berkumpul. Kemudian di tengahnya itu bertemu Abraha dan Iryad, siap untuk berduel. Siapapun yang menang, dia yang menjadi raja. Dan pasukan dari dua pihak harus bersatu kembali. Itu perjanjiannya, dan mereka semua. Maka berduellah Abraha dengan Iryad. Singkat cerita, karena memang Iryad jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jadi lebih mudah untuk menaklukkan Abraha. Maka tiba-tiba tombak atau pedang Iryad ini diayunkan dengan keras ke kepala Abraha tadi, menghindar, tapi tetap kena. Jadi tiba-tiba kena ujung, mengenai dari alis sampai ke bibir. Jadi kemudian sebagian dari hidungnya sampai bibirnya. Nah, orang yang terbelah dari alis sampai ke bibir namanya Ashron. Bahasa Arabnya Al-Ashron. Gelarnya, makanya Abraha itu dikenal dengan Al-Ashron. Kenapa? Karena hidungnya sampai bibirnya terbelah. Karena terbelah tadi, maka darah menguap, ya. Karena tentu tergeletaklah ke tanah, kemudian darah menguap, sehingga saya sudah menang. Karena merasa menang, dia mengangkat, ya biasa ya, kalau kalian lihat, kalau menang itu kan mengangkat tombak, menyemangati pasukannya, menang, menang, ya kan? Kemudian pasukannya mengatakan, hidup Iryad, hidup Iryad. Dia mengatakan hidup. Dia tidak tahu Abraha ini diam-diam
ketika apa namanya sudah terjatuh, ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan budaknya Abraha ini yang selalu setia memanfaatkan momentum itu ketika Iryad mengangkat-angkat pedang menusuk tombak dari belakang, maka mati Iryad. Ada yang melihat sendiri. Jadi ketika dia sudah menguncur darah, dia melihat Iryad lalai ya karena merasa menang, dia mengambil tongkat lalu dia menusuk dari belakang. Tapi kayaknya yang lebih benar, kalau kita lihat filmnya ya, pernah lihat filmnya Abraha? Itu yang kalau sirah Ibnu Hisham yang menusuk tongkat itu bukan Abrahanya, karena Abrahanya sudah nggak berkutik, tapi yang menusuk adalah apa budaknya tadi, pasukannya yang apa tangan kanannya Abraha. Maka matilah Iryad seketika dan sesuai dengan perjanjian siapapun yang menang dialah yang menjadi raja. Maka pasukan Iryad tidak melawan tapi tetap mengikuti apa namanya menjadikan Abraha yang menjadi raja mereka. Maka saat itulah Yaman berada di bawah kendali Abraha. Kemudian nanti, nah, kemudian berita terbunuhnya Komandan Iryad ini sampai ke Habasyah, ya, sampai ke Habasyah, lalu Habasyah marah besar. Lalu Raja Habsyi apa namanya marah besar, lalu bersumpah, saya akan datang ke Yaman dengan pasukan besar, saya akan menduli Abraha. Sumpahnya begini, saya akan injakkan kaki saya ke Yaman, saya akan menggunduli siapa? Abraha, sebagai bentuk penghinaan kepada Abraha yang sudah memberontak, karena dianggap Abraha memberontak. Maka Abraha yang mendengarkan bahwa Raja Habasyah marah dan akan datang ke Yaman, ini ketakutan. Lalu dia mengirim surat kepada Raja Habasyah menjelaskan tentang masalahnya. Yang dia mengirim bukan cuma surat, tapi mengirim tanah Yaman. Ya, beberapa tanah dikirim dengan surat. Itu sampai kepada raja, raja baca surat itu. Nah, inti surat itu adalah menjelaskan tentang perkara bahwa sebenarnya Ilyad ini kenapa saya membunuh? Karena Ilyad ini zalim, bukan cuma zalim kepada masyarakat Yaman, tapi zalim kepada masyarakat kita. Sehingga saya tidak mau kalau saya biarkan Iryad dalam kezalimannya, saya khawatir akan terjadi pemberontakan sehingga nanti Yaman akan kembali ke agamanya semula. Maka saya berduel. Kenapa saya berduel? Saya nggak melibatkan pasukan. Jadi dia menceritakan secara lengkap detailnya. Jadi sebenarnya Abraha ini punya niat baik, walaupun dia punya niat terselubung ya, punya ambisi menjadi raja, tetapi punya niat baik. Niat baiknya kalau saya biarkan Iryad berkuasa akan hancur Yaman ini. Nah ini makanya dia jelaskan kepada raja dan raja terima. Kemudian isi dari surat itu selain menjelaskan perkara, dia juga menjelaskan, wahai raja, setelah surat ini saya sampai, bersamaan dengan surat ini saya mengirimkan tanah Yaman. Maka silakan injak tanah itu untuk melepaskan sumpahmu. Kan Yaman apa raja tadi kan bersumpah kalau apa saya akan datang injakkan kaki saya ke Yaman, ke tanah Yaman, dan saya akan menggunduli kepalanya. Lepaskan sumpahmu, sudah mengirimkan Yaman, saya akan injak. Ada mengenai masalah setelah saya akan digundul, saya sudah menggundul sejak saya mengirim surat ini. Berarti terlepaslah sumpahnya tadi kan? Injakkan kakinya di Yaman dan menggunduli Abraha, dua sumpahnya sudah lepas. Dan sumpah seorang raja kan harus dilakukan. Nah, maka inilah kecerdasan Abraha mengirim tanah dan menggunduli kepalanya. Maka Abraha pun Raja Habasyah pun terima, daripada saya memerangi Abraha, ini berapa pengeluaran, yang penting dia terimalah karena alasannya benar,
Dia yang penting Yaman, apa intinya Abraham juga mengatakan, kami tidak berkhianat kepada Anda, Anda tetap raja kami tetap taat kepadamu, tapi saya melakukan ini semuanya demi kemaslahatan. Jadi Yaman tetap wilayah Anda, kami bersedia menjadi gubernurmu. Maka Ahabasyah menerima alasan itu. Tetapi Abraha ini tetap takut kan? Bagaimana kalau ya Habasyah nggak terima? Maka dia membangun gereja. Namanya Kulais. Kulais itu gereja yang paling tinggi. Kalau hari ini mungkin namanya katedral. Jadi paling tinggi, paling mewah. Bahkan tidak ada gereja yang lebih hebat, lebih mewah pada saat itu kecuali gereja yang dibangun oleh Abraha di San'a. Ya, dan berikan nama ini gereja ini khusus sebagai penghormatan kepada Habasyah. Dia setelah itu surat sebagai kami taat kepada Anda, kami membuat gereja yang dan mengatasnamakan kita Sirah Arab untuk memindahkan pusat. Jadi kalau selama ini kan pusat peribadatan Jazirah Arab kan di Ka'bah. Saya akan memindahkan Jazirah Arab untuk berhaji di gereja ini. Maka Habasyah menerima alasan Abraha karena memang masuk akal. Daripada kembali kepada kepada sebelum mending mengikuti arahan Abraha. Maka sejak saat itu menjadi gubernur sekali di Yaman. Kemudian setelah membangun gereja tadi, orang-orang mendengar bahwa Abraham punya cita-cita mengalihkan pusat peribadatan di namanya dari Yaman, maka orang-orang Arab marah besar, lalu datanglah kepada ada nama Ahlul Nasi. Ahlul Nasi itu orang-orang yang suka merubah tanggal bulan, datang ke Yaman, kemudian naik ke atas gereja, kemudian buang air di situ, buang air besar sebagai bentuk penghormatan, membuat Raja Yaman Abraham marah. Kemudian saya melakukan, dia mengatakan orang-orang dari Mekah, dari Ahlun Nasi, orang-orang yang suka merubah agama macam apa itu? Dia orang yang sangat menghormat, dia marah Anda hendak mengalihkan perhatian, mengalihkan pusat peribadatan ke tempat ini. Mereka sangat menghormati Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah pusat peribadatan mereka di Mekah. Akhirnya kalau begitu, saya akan hancurkan Ka'bah itu. Maka inilah asal muasal kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.